Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Kita lanjutkan kembali bahasan kita. Fasalnya masih di bahasan atau fasal yang berjudul memilih ilmu, guru, teman, dan berusaha untuk istiqomah, untuk tekun dalam thalabul ilmi. Tadi sampai di halaman 75. Adapun hal-hal memilih teman, hendaknya memilih teman yang tekun, warok, lalu memiliki perangai yang lurus dan mudah memahami. Ini kriteria yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji. Kalau nanti kita buka di Ihya Ulumuddin, beliau tambahkan lagi ada kriteria lain dalam memilih teman. Tapi ini fokusnya adalah teman untuk belajar. Jadi perlu teman yang tekun, yang mau tekun belajar, karena teman itu punya pengaruh sangat besar, mempengaruhi kita juga untuk jadi tekun belajar. Kalau temannya yang ada bicarakan buku, maka kita juga jadi senang buku. Kalau teman ngobrolkan daurah, ngobrolkan kajian, ngobrolkan ada kegiatan-kegiatan keilmuan, maka kita juga akan terpengaruh jadi ngobrolnya yang seperti itu. Kemudian hendaknya menghindari teman yang pemalas, malas baca, malas hadir di majelis, malas ikut daurah, malas ikut kajian, malas suka menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu ini bisa dengan macam-macam. Misalnya jalan-jalan, terus kemudian lebih suka sibuk dengan makan-makan, ngobrol-ngobrol yang gak karuan. Lalu banyak omong tanpa manfaat ini. Yang tadi kita sebutkan ngobrol-ngobrol yang gak karuan. Lalu membuat kerusakan dan suka memfitnah. Ini berhubungan dengan akhlak. Kemudian kita lihat di halaman 76, seorang penyair berkata, janganlah bertanya tentang seseorang, tapi lihatlah temannya. Jadi cukup lihat temannya, teman akrabnya siapa. Karena seorang itu akan mengikuti temannya. Jika memiliki perangai jelek, cepatlah jauhi dia. Jika memiliki perangai baik, jadikanlah teman agar engkau mendapat petunjuk. Jadi bagus kalau kita memilih teman dan kemudian setelah jelas perangainya, usahakan untuk bisa berteman dengan lama dan baik. Syair lainnya dibacakan kepadaku, jangan berteman dengan pemalas dalam segala hal. Berapa banyak orang soleh menjadi rusak karena kerusakan temannya. Menularnya kebodohan orang pandir kepada orang yang cerdas begitu cepat. Ini ibaratnya seperti wabah ya, seperti penyakit menular. Ini termasuk kalau udah siang begini, ngantuk itu penyakit menular ya, yang harus diwaspadai. Jadi harus cepat-cepat peka, dan begitu ada yang ngantuk di sebelahnya dibangunkan ya, supaya tidak menular ke kanan kiri, depan belakang. Kemudian bagaikan bara api, jika diletakkan di dalam abu maka ia akan padam. Jadi ini bahayanya teman yang malas, teman yang bodoh, teman yang enggan berpikir. Kita lihat di sini Nabi SAW bersabda di halaman 78. Nah, lihat teksnya ke atas, ke teks Arabnya. Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa anna abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap bayi dilahirkan atas fitrah Islam, akan tetapi kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, kalau redaksinya di Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, bisa dilihat di bawah. Redaksi di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Musnad Imam Ahmad, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi au yumajjisanihi kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Ini berhubungan dengan redaksi yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi isinya sama. Di halaman 79, dalam kata hikmah berbahasa Persia. Ini kata hikmahnya aslinya berbahasa Persia, yang kalau kita membaca, kita nggak paham sama sekali karena bukan bahasa Arab.
dan bukan bahasa Indonesia. Coba lihat di versi bahasa Arabnya. Nah, ini sekalian di apa diberi harokat ya. Nah, kan sebenarnya ya robat bad tarbuda zama ribat. Nah, itu eh, saya dapati kalau di majelis di Masjid Nabawi di maaf, di Masjidil Haram dibacakan dengan redaksinya bukan ya tapi ba, bukan ya tapi ba robat bad. Jadi titik duanya diganti jadi satu. Yang di bawahnya juga sama, ba robat arad taro siwa jahid. Nah itu harokatnya. Tapi kita langsung ke terjemahannya aja. Karena dibaca juga nggak paham ya. Yang ngerti bahasa Arab pun nggak paham karena ini bahasanya bahasa Persia, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Teman yang buruk itu lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Menakutkan. Demi Allah yang maha tinggi lagi maha suci, teman yang buruk itu akan menjerumuskanmu ke dalam neraka jahim. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik, karena mereka dapat menyebabkanmu masuk ke dalam surga. Jadi milih teman itu penting, karena ini berhubungan dengan akhirat kita. Di halaman 80 disebutkan dalam syair, jika engkau belajar ilmu kepada orang-orang berilmu, kepada orang yang berilmu atau mencari saksi yang akan memberitahu apa yang belum engkau ketahui, maka pertimbangkan baik buruknya tempat di bumi berdasarkan nama-namanya, dan pertimbangkan baik buruknya seorang teman berdasarkan temannya. Artinya ini untuk menegaskan pentingnya memilih teman dalam kehidupan kita, termasuk teman yang akan membantu kita belajar. Nah, itu pasal yang sebelumnya, lanjutan dari bahasan sebelumnya.